Tahukah Anda yang menentukan, bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Dia yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak paskibra di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen sepertinya memiliki air zam-zam ide yang gak pernah kehabisan, mengeluarkan ide-ide cemerlang yang kita bahas dalam bentuk dibacain berita. Betul apa betul? Amin. Ya, terima kasih Bung Alfian. Langsung saja, memang sudah agak malam kita syuting. Bung Alfian, di HUT RI ke-79 ini ada slogan yang menarik Bung Alfian yang dicanangkan. Yang ini kayaknya Jokowi sih yang minta. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini sama kayak koalisinya. Kalau bikin slogan HUT RI, kenapa pakai ada embel-embel dari koalisinya mereka gitu, Bung Alfian? Nah, jadi Bung Alfian, untuk awal ini apa yang Bung Alfian ingin respon tentang penyebutan Nusantara Baru, Indonesia Maju? Silakan Bung Alfian. Pertama, nggak jelas misinya gitu ya. Jadi buat pemirsa, Nusantara Baru apa yang baru gitu kan. Yep. Artinya misinya nggak jelas dan menunjukkan bahwa asal jeplak kalau Betawi bilang ya. Nah, tentu kita akan memberikan pembacaan. Nusantara Baru itu artinya kita itu punya ibu kotanya di Nusantara. Siapa mau? Enggak dah ya. Kita mah tetap DKI Jakarta. Jadi daerah khusus ibu kota Jakarta adalah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan tema ini kita juga ingat-ingat tema-tema sebelumnya juga kerja, apalah. Jadi memang kelihatan betul kita ini diurus oleh orang yang miskin apa namanya? Miskin gagasan. Betul. Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melihat bahwa Indonesia adalah negara yang besar, SDM-nya juga punya potensi yang luar biasa. Terbukti lebih dari 10 sampai 20 ribuan dosen-dosen dari Indonesia ini yang mengajar di berbagai kampus di 5 benua. Lagi-lagi pemirsa, kita negara yang hebat, tapi kenapa sampai sekarang belum pernah punya presiden yang hebat? Ya, presidennya bikin enak, bikin pusing, dan bikin nyesek gitu kan. Yep. Nah, sekali lagi, Nusantara Baru, Indonesia Maju bukan punya kita, bangsa Indonesia. Indonesia sekarang perlu bersatu, berdaulat, dan antisipasi terhadap invasi Cina dan eksistensi kelamaan daripada Zionis Amerika dan teman-temannya. Intinya, masih merdekakah kita? Betul. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang penuh dengan air mata, darah. Kemerdekaan kita penuh dengan ketidakadilan, kezoliman, dan ketidakseimbangan antara pusat dengan daerah, dan arogansi yang ditampilkan yang mengakibatkan tidak terjadi dinamika yang menyamankan, yang mengamankan, yang membahagiakan. Saya ingin Indonesia berkembang, Indonesia maju dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan Amin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan pedoman Allah Subhanahu wa taala. Bukan maju asal maju, Garudanya berubah jadi kelelawar. Sian deh lo. Dan habis itu ngeles lagi, habis itu yang bikinnya bilang kalau baru cuman bikin apa gitu, nggak usah komplain-komplain lah, anti kritik. Nah, Bung Alfian, kembali pada slogan HUT RI ke-79 ya Bung Alfian ya? Yeah. Nah, kalau kita melihat di Google Bung Alfian, pertama, Nusantara Baru itu
merujuk pada visi pembangunan Ibu Kota Nusantara, Bung Alfian, IKN, sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Innalillahi. Yang kedua, Indonesia Maju itu menekankan pada semangat pembangunan berkelanjutan dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia. Masa ngelanjutin Jokowi? Kan ini kan kalau saya rasa ini pesan Jokowi, Bung Alfian, untuk, weh Prabowo lu jangan sampai nggak ngelanjutin gua lo. Ngeri gue di penjara nih. Ini gimana nih Bang Alfian dari pembahasan ini? Visi Indonesia Baru 2045 adalah visi generasi Quran yang akan mengawal Indonesia menjadi bagian daripada pembangunan dan kebangunan peradaban dunia. Mungkin Bung Kameramen belum tahu kalau kita mendengar ceramah atau khutbah Jumatnya Ustadz Ihsan Tanjung. Sekarang itu terjadi gelombang masuk Islam yang sangat besar di negara-negara Eropa. Bahkan dikabarkan tuh per pekan atau per bulan itu ratusan orang yang masuk Islam. Padahal kemarin cuma 20, sekarang 400, 600, 800. Jadi sekali lagi kepada seluruh kaum muslimin di Indonesia, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Yang jelas visi Indonesia kita adalah visi Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berketuhanan yang Maha Esa, dan menerapkan permusyawaratan yang adil dan beradab, dan memberikan rasa aman dan nyaman. Bukan visi yang hanya untuk kepentingan Cina. Yang kedua, yang berhubungan dengan kelanjutan. Kelanjutan apa? Kelanjutan PIK. Ya, kelanjutan pembangunan 37 pusat-pusat bisnis Cina. Ya, kelanjutan dinasti Ming, dinasti Xi Jinping. Ya, jadi yang jelas HUT RI kemerdekaan 79 akan kita nyatakan sebagai hari ulang tahun duka, hari ulang tahun luka, hari ulang tahun bingung, hari ulang tahun musyrik, hari ulang tahun yang penuh dengan jauhnya hubungan dengan Allah. Maka itu kepada presiden yang akan dilantik tanggal 20, kami tidak punya rasa yang cukup optimistik, tetapi minimal kami punya sedikit celah cahaya kecil. Semoga kemusyrikan dihilangkan, semoga cara-cara hidup yang irasional juga tidak lagi dipakai, dan semoga cara-cara kerja yang menunjukkan orang-orang yang jauh daripada akademis juga segera dibuang jauh-jauh, dan Bung Kameramen ingin melakukan feedbacknya. Ya, Bung Alfian, memang menjelang HUT RI ke-79 atau di hari menjelang itu kan kita dilukai, Bung Alfian, dengan pelarangan jilbab yang diarahkan katanya yang salah itu BPIP, Bung Alfian. Sedangkan padahal Jokowi yang lebih kuasa, masa nggak tahu jilbab dilarang. Kira-kira itu nanti kita bahas khusus, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini kan artinya menjelang HUT RI, pemegang saham terbesar negara ini justru dinodai agamanya, Bung Alfian. Kalau kita melihat foto-foto zaman dahulu, ketika pengibaran bendera pertama, malah paskibrakanya atau orang yang mengibarkan benderanya ada yang berjilbab, Bung Alfian. Iya, betul. Nah, apa sekarang dilarang? Apakah khusus masuk IKN dilarang pakai jilbab? Gitu kan kita nggak tahu, Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, ini kan katanya merdeka, tapi merdekanya mungkin buat Jokowi DKK atau Cina DKK atau apalah gitu, Bung Alfian. Tapi pribumi atau orang yang lahir di sini, kita semakin hari semakin sulit, Bung Alfian. Dan selalu Jokowi itu memframing dirinya itu sudah berprestasi. Kalau Bung Alfian lihat tuh pidato-pidato dia di MPR atau di mana, sebelum dia minta maaf dia ngasih tahu dulu pengangguran menurun, kemiskinan itu angka kemiskinan itu turun pesat. Tidak sesuai fakta. Nah, jadi untuk akhir sesi kali ini, apa pesan perjuangan Bung Alfian untuk umat Islam menghadapi Indonesia cemas, dan juga apa pesan Bung Alfian untuk seluruh umat Islam? Karena Bung Alfian, ini agenda pelarangan jilbab ini menurut saya sudah disiapkan lama. Kenapa? Karena bisa sampai melarang jilbab tanpa menyebutkan dilarang pakai jilbab, itu sulit loh, Bung Alfian. Itu kan resmi menurut saya. Jadi untuk closingnya, silakan Bung Alfian. Pertama, kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945
itulah sebuah peringatan prosesi yang terjadi di bulan Ramadan, bertepatan dengan hari Jumat, tanggalnya tanggal 9 bulan Ramadan jam 10 pagi di rumah pamannya Pak Yusuf Martak. Ini artinya buat pemirsa, kita ingin katakan bahwa umat Islam adalah umat masyarakat, warga negara yang paling berhak untuk mengatur negara ini harus dibuat seperti apa. Ini mungkin perlu diketahui buat seluruh kaum muslimin, kita jangan sungkan. Orang-orang Cina itu orang-orang pendatang. Kalau ada orang menggugat-gugat orang-orang Arab itu memang mereka pendatang, tetapi ketika dia bergabung sebagai warga negara Indonesia, mereka tidak pernah merasa sebagai pendatang, karena dia ikatan iman. Kalau orang Cina itu ikatan darah, ikatan diaspora teritorial. Yeah. Sekali lagi, buat pemirsa, bagian pertama, saham terbesar yang membuat negara ini merdeka dan bertahan sampai hari ini ada dua, yaitu Al-Islam dan bahasa Indonesia. Yang kedua, Jokowi minta maaf aja keseringan, tapi habis minta maaf mengeluarkan Kepres nomor 28 bagi-bagi kondom. Habis minta maaf, kemudian kemarin ceritanya habis ini jilbab, nanti mungkin dibahas juga ya soal itu. Yang jelas jilbab itu dilepas, ada kalimat bahwa Jokowi telah membolehkan. Nah, kemarin berarti nggak membolehkan. Nah, itu mungkin nanti akan dibahas khusus. Keberadaan seorang Jokowi adalah keberadaan mimpi buruk. Betul. Mimpi apa? Gua punya presiden kayak begini, 10 tahun nggak pernah hadir di forum-forum internasional sebagai narasumber yang menjelaskan bagaimana Indonesia dan visi Indonesia yang punya daya prospektusnya. Yang jelas buat kami masyarakat Indonesia, saya Alfian Tanjung sebagai orang yang terlibat dalam gerakan dinamika politik, dinamika sosial, dinamika masyarakat Indonesia, menyatakan cukup Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda tidak cawe-cawe terus, dan untuk 515 pilkada yang akan berlangsung, saya akan menyatakan, akan memegang tangan Anda, stop, Anda jangan terus-terusan begitu. Yang terakhir sekali, buat umat Islam, buat kaum pribumi muslim, mari sadari kemerdekaan ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang gratisan. Dia dibayar dengan darah dan air mata. Dia dibayar dengan jihad yang berkepanjangan. Tolong telusuri bagaimana Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung, dan sederet nama pahlawan-pahlawan yang berjuang baik dari Aceh sampai Ternate. Mereka para pejuang-pejuang yang memiliki karakter jihadis dan mereka memiliki patriotik yang berketuhanan yang Maha Esa, patriotik yang sangat menerima formula Bhinneka Tunggal Ika, tapi tidak kehilangan identitas sebagai seorang muslim. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.